Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutiara Madani dengan NIM 09031182328013 dari kelas Sirik 6C Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Sistem Informasi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal yang telah dibuat oleh saya bersama rekan-rekan saya, yaitu yang berjudul Integrasi Analisis Sentimen Multisumber berbasis Big Data pada ulasan Shopee dan Tokopedia menggunakan hybrid machine learning untuk optimalisasi strategi customer relationship management. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua bab. Yang pertama itu ada introduction, yang kedua itu ada tinjauan literatur, yang dimana tinjauan literatur ini sendiri didapatkan dari poin-poin yang ada pada introduction. Oke, di paragraf pertama itu dijelaskan bahwa ulasan pelanggan pada platform marketplace seperti Shopee dan Tokopedia ini menjadi salah satu sumber informasi penting, yang dimana data ulasan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan, mengevaluasi kualitas layanan, serta mengidentifikasi berbagai masalah yang dialami oleh pengguna. Nah, di sini juga kami mengutip satu jurnal di mana ini menurut Setiawan 2025 dalam konteks analisis data yang masih dalam bentuk teks ini tuh butuh yang namanya pendekatan teknologi seperti text mining dan sentiment analysis yang banyak digunakan untuk mengekstraksi opini pengguna dari data tidak terstruktur sehingga dapat memberikan gambaran mengenai persepsi pelanggan terhadap suatu produk atau layanan. Nah, yang kedua, pada paragraf kedua ini menjelaskan tentang masalah penelitian yang dimana meskipun ulasan pelanggan ini memiliki potensi besar sebagai sumber informasi, ternyata proses analisisnya itu tidak mudah dan masih dilakukan secara manual karena datanya itu masih dalam bentuk teks dan tidak terstruktur dengan jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, eh, berbagai penelitian ini telah memanfaatkan metode algoritma machine learning untuk melakukan klasifikasi sentimen pada data ulasan pelanggan. Nah, di sini kami mengutip beberapa jurnal dari penelitian. Yang pertama ini menurut Milal 2023, ia menjelaskan ia menggunakan metode support vector machine untuk menganalisis ulasan produk di Tokopedia. Selanjutnya ini penelitian Motakin et al. 2025, ia menganalisis data sebesar 10.323 ulasan produk di Shopee dengan menggunakan metode pendekatan lexicon based dan SVM dengan akurasi 92,62%. Nah, selain itu ada penelitian Resnanda 2024 yang dimana ia mengklasifikasi data sebesar 2.537 ulasan di Tokopedia dengan menggunakan metode TF, IDF, dan SVM dengan kernel RBF yang menghasilkan akurasi sebesar 92,79%. Ada juga penelitian Idris yang dimana penelitian Idris ini menggunakan dua kombinasi metode algoritma, yaitu ada SVM, Random Forest. Di Idris ini juga di penelitian Idris ini juga telah melakukan penganalisisan dengan menggunakan metode kombinasi algoritma. Dengan menggunakan algoritma SVM, Random Forest, dan Naive Bayes dengan representasi word to fake dan fast text, di mana model SVM ini menghasilkan akurasi tertinggi sebesar 89,06%. Selanjutnya ini ada paragraf kedua di masalah penelitian, di mana pada penelitian sebelumnya ini dijelaskan juga mereka menggunakan berbagai pendekatan machine learning lainnya yang digunakan dalam analisis sentimen pada marketplace. Nah, di sini juga kami mengutip beberapa jurnal penelitian, yaitu menurut Barus 2025, ia menjelaskan membandingkan beberapa algoritma klasifikasi seperti Naive Bayes, Logistic Regression, SVM, Decision Tree, dan Random Forest pada
data sebesar 6.477 ulasan aplikasi Tokopedia dan menemukan bahwa SPM ini memberikan akurasi tertinggi sebesar 94,37%. Selanjutnya ini ada di paragraf keempat di mana ini tuh menjelaskan ternyata selain metode machine learning ini ada beberapa penelitian juga telah memanfaatkan pendekatan deep learning untuk meningkatkan performa klasifikasi sentimen. Di sini juga kami mengutip beberapa jurnal. Menurut Ares 2024, ia menjelaskan kalau telah menggunakan model Indobird untuk menganalisis data sebesar 1.926 ulasan produk Shopee dan memperoleh akurasi hingga 93%. Dan eh, penelitian Anandra ini itu membandingkan model Build STM dan Indobird ini pada data sebesar 8.943 ulasan pelanggan Tokopedia dan menemukan bahwa metode Indobird ini memiliki performa lebih baik dengan balance eksurasi sebesar 0,85 dan F1 score sebesar 0,83. Nah, di sini juga ada penelitian yang menjelaskan ia menunjukkan bahwa model Bijiro mampu mencapai akurasi sebesar 0,93 pada dataset ulasan di marketplace Tokopedia. Nah, sementara menurut penelitian Bowo et al. 2025 ini, ia menjelaskan bahwa ia memanfaatkan metode word embedding dan LSTM untuk mengklasifikasi sentimen ulasan produk pada makanan dan minuman di marketplace Tokopedia. Nah, di paragraf selanjutnya itu dijelaskan bahwa meskipun berbagai penelitian itu menunjukkan performa klasifikasi sentimen yang cukup baik, ternyata terdapat beberapa keterbatasan yang masih ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Nah, di sini juga kami mengutip beberapa penelitian yang dimana menurut penelitian Setiawan 2025 ini, ternyata ia menunjukkan bahwa penelitian analisis pada sentimen di Indonesia ini masih mendominasi oleh metode machine learning dan belum banyak memanfaatkan deep learning secara luas. Nah, menurut penelitian Adiana 2025, ia menganalisis juga ulasan yang beberapa marketplace juga masih berfokus pada rekomendasi platform dan belum mengembangkan model hybrid berbasis multisumber data. Selain itu, menurut Lokito 2025, ia masih menggunakan metode knife based dan logistic regression tanpa memanfaatkan teknik representasi fitur modern. Nah, ini ada menurut Maharani Pakpahan, ia ternyata menerapkan pendekatan aspek based sentimen analisis pada ulasan Shopee dan Tokopedia, namun belum mengintegrasikan pendekatan hybrid machine learning. Selain keterbatasan metode, juga sebagian besar penelitian sebelumnya juga masih menggunakan data dari satu platform marketplace sehingga belum mampu mempresentasikan atau belum mampu melakukan persepsi pelanggan secara lebih komprehensif. Selanjutnya ini ada di paragraf terakhir yang dimana menjelaskan bahwa keterbatasan tersebut itu tidak perlu dikhawatirkan karena diperlukan pendekatan analisis sentimen yang bisa mampu mengintegrasi berbagai sumber data ulasan pelanggan serta memanfaatkan pendekatan metode kombinasi machine learning dan deep learning, yang dimana pendekatan hybrid machine learning ini itu bisa memungkinkan penggabungan keunggulan dari berbagai algoritma klasifikasi sehingga dapat menghasilkan model yang lebih akurat dan robust. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada bab 2 tinjauan literatur yang dimana ini memiliki 5 poin penting. Yang pertama itu ada sentimen analisis, yang kedua itu ada machine learning dalam analisis sentimen, yang ketiga itu ada deep learning dalam analisis sentimen, yang keempat itu ada hybrid machine learning, dan yang terakhir itu ada analisis sentimen pada marketplace CRM. Nah, yang pertama itu sentimen analisis yang dimana sentimen analisis ini merupakan salah satu teknik dalam natural language processing yang
digunakan untuk mengidentifikasi atau mengklasifikasi opini pengguna terhadap suatu objek, produk, atau layanan ke dalam kategori. Nah, dalam proses analisis sentimen, teks ulasan pelanggan ini akan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama ada sentimen positif, yang kedua itu ada negatif, dan yang terakhir itu ada netral. Yang dimana analisis sentimen ini banyak diterapkan pada data teks yang berasal dari media sosial, forum online, maupun ulasan pelanggan pada platform marketplace. Di sini kita bisa lihat, menurut Setiawan, analisis sentimen ini menjadi salah satu metode yang banyak digunakan dalam penelitian data teks karena mampu mengekstraksi opini pengguna dari data tidak terstruktur serta memberikan gambaran mengenai persepsi pelanggan terhadap suatu layanan atau produk. Nah, dan juga dengan melakukan analisis sentimen ini, perusahaan dapat memahami bagaimana persepsi eh, kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan yang mereka berikan. Yang kedua itu ada machine learning dalam analisis sentimen, yang dimana di sini tuh dijelaskan bahwa ada berbagai penelitian yang telah memanfaatkan algoritma machine learning untuk melakukan klasifikasi sentimen pada data ulasan pelanggan. Nah, algoritma ini contohnya seperti support vector machine, naive Bayes, random forest, dan logistic regression banyak yang digunakan karena mampu mengelola data teks secara efektif. Nah, yang ketiga itu ada deep learning dalam analisis sentimen. Nah, yang dimana deep learning ini tuh merupakan perkembangan dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan atau netral network dengan banyak lapisan. Nah, metode ini tuh dirancang untuk mempelajari pola yang lebih kompleks dari data, terutama pada data yang berbentuk teks atau bahasa alami. Nah, dalam bahasa analisis sentimen, deep learning ini tuh juga sering digunakan karena memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami konteks kalimat dan hubungan antar kata. Nah, di sini juga disebutkan ada beberapa model deep learning yang sering digunakan dalam analisis sentimen. Antara lain itu ada long short term memory atau LSTM. Ini terus juga ada bidirectional LSTM, terus ada Jiru, serta model berbasis transformer seperti BERT. Ternyata model-model ini juga mampu memproses urutan kata dalam suatu kalimat sehingga dapat memahami makna dari teks secara lebih mendalam. Oleh karena itu, penggunaan deep learning ini sering menghasilkan tingkat akurasi yang lebih tinggi dalam klasifikasi sentimen. Selanjutnya ini ada hybrid machine learning, yang dimana dijelaskan bahwa meskipun metode machine learning dan deep learning ini telah banyak digunakan dalam analisis sentimen masing-masing, ternyata metode ini tuh memiliki kelebihan dan keterbatasan. Metode machine learning ini tuh biasanya lebih sederhana dan efisien dalam proses pelatihan model. Nah, sedangkan metode deep learning memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami konteks bahasa pada data teks yang kompleks. Oleh karena itu, beberapa penelitian itu mulai mengembangkan pendekatan hybrid machine learning yang menggabungkan keunggulan dari berbagai algoritma klasifikasi. Nah, dengan pendekatan ini memungkinkan peningkatan performa model melalui kombinasi metode yang berbeda sehingga dapat menghasilkan sebuah klasifikasi sentimen yang lebih akurat. Sehingga pengguna pendekatan hybrid ini juga dianggap lebih efektif dalam mengolah data teks dalam jumlah besar yang berasal dari berbagai sumber. Nah, yang terakhir itu ada analisis sentimen pada marketplace CRM, yang dimana analisis
Sentimen ini pada ulasan pelanggan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia ini memiliki peran penting dalam memahami persepsi pengguna terhadap suatu layanan atau produk. Eh, dari analisis sentimen ini dapat digunakan oleh perusahaan yang biasanya itu digunakan untuk mengevaluasi kualitas layanan, meningkatkan pengalaman pelanggan, serta mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dialami oleh pengguna. Selain itu, hasil dari analisis sentimen ini dapat dimanfaatkan juga sebagai dasar dalam mengembangkan strategi CRM dengan cara memahami opini dan pengalaman pelanggan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Mohon mohon maaf apabila ada kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menonton.